Halo pemirsa, kali ini Detektif Film akan membahas alur cerita dari sebuah film gila yang plot twistnya tumpang tindih. Jadi kita akan dibuat terkaget-kaget dan berkata dalam hati, oh begitu ya, oh ya, aku mengerti sekarang. Oh jadi begitu ya, oke. Film ini berjudul Bad Kids Go to Hell. Wow, judulnya dahsyat banget. Anak bandel pergilah ke neraka. Artinya apa nih? Kalau dari judulnya saja sudah dapat dipastikan ini tentang kisah anak nakal yang diberi hukuman segila di neraka. Tapi hukuman atas dasar apa dan segilanya bagaimana? Itu yang akan kita bahas secara lengkap di sini. Baiklah, tanpa membuang waktu, yuk kita sikat sampai bersih alur cerita film yang benar-benar luar biasa untuk sebuah kata plot twist. Di awal film, kita disuguhkan adegan penangkapan seorang siswa yang sedang memegang kampak. Lalu, adegan berpindah ke pemandangan erotis yang begitu mempesona, sehingga membuat sosis kita endut-endutan dan bola mata kita terbuka penuh tanpa kedip. Adegan itu adalah sebuah tarian striptis dewasa dari seorang siswi yang bernama Megan di kelasnya. Dan adegan itu diselesaikan dengan baik ketika guru datang lalu berkata, ya itulah teman kalian Megan sudah memberikan contoh gerakan. Sekarang pertunjukan sudah selesai, silahkan kalian latihan di rumah masing-masing ya anak-anak ya. Akibat pertunjukan dewasa ini, Megan dihukum. Hukumannya adalah diasingkan di sebuah perpustakaan tanpa alat komunikasi selama 8 jam. Dan ternyata dalam menjalani hukuman ini, Megan tidak sendiri. Dia bersama 5 orang lainnya yang juga melakukan kesalahan yang terhitung berat. Singkatnya, jadilah mereka berenam dihukum untuk melakukan beberapa tugas kelompok. Tugasnya sih entah penting entah enggak, yaitu mereka harus merangkum sejarah berdirinya perpustakaan ini. Dan guru yang memimpin proses eksekusi ini kita sebut saja bernama Dr. Day. Waktu penghukuman pun tiba. Mereka masuk ke perpustakaan dan mengumpulkan seluruh alat komunikasi mereka. Artinya, dalam 8 jam mereka semua akan terputus komunikasi. Satu-satunya komputer yang ada di ruangan itu adalah komputer jadul Pentium 1 yang hanya bisa Word untuk menulis tugas saja. Kalau sudah begini, mau tidak mau mereka pun memulai tugas mereka, yaitu mencari data tentang berdirinya perpustakaan ini. Oh iya, siapakah 5 orang lainnya? Mereka adalah Tarek, si anak orang kaya yang berambut keriting. Lalu ada Max, yang sering berkelahi. Veronica, yang liar. Tricia, yang seksi abis. Dan Craig, si botak yang kakinya patah dan jalannya pakai alat bantu jalan. Ups, hampir lupa. Megan, ini yang kena hukuman karena nari striptis, punya penyakit pernapasan, sesak napas yang bahasa Jawanya disebut asma atau bengek. Jadi kemana-mana dia selalu membawa inhaler. Cuma ya gitu, tiap dia menghisap inhalernya, bayangan otak mesum pasti kemana-mana. Kisah berlanjut, semua siswa-siswi ini pun mencari data-data dari buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Karena walau bagaimanapun, tugas tetaplah tugas. Jadilah mereka semua bekerja sama bagaimana sejarah perpustakaan ternama ini bisa berdiri hingga sekarang ini. Karena pada dasarnya mereka memang anak yang cerdas, tugas pun selesai dengan cepat. Tapi dengan itu mereka jadi mengerti bahwa perpustakaan ini memiliki sejarah yang kelam. Karena tanah tempat bangunan ini berdiri adalah tanah milik suku Apache dan para pendiri merampasnya dengan paksa. Veronica masih percaya hal-hal gaib. Karena tanah ini tanah suku Apache, pastilah di sini ada sejarah kunonya dan juga tempat roh-roh bergentayangan. Iseng, karena memang sudah tidak ada kerjaan lagi, Veronica mengajak mereka semua untuk ikutan dalam ritual pemanggilan roh, guna membuktikan benar atau tidaknya dulu tanah di sini adalah tanah dari suku Apache.
Ritual yang awalnya hanya sebagai main-main saja tiba-tiba berubah mengerikan. Angin berhembus dari segala arah, lampu berkedip-kedip, dan bel lonceng yang mereka gunakan sebagai isyarat hantu datang berbunyi tanpa henti. Tentu saja, orang yang tadinya santai kini berubah panik. Arwah suku Apache sepertinya beneran datang ke ritual pemanggilan arwah ini. Megan, si striptease yang seksi yang kita ketahui punya penyakit bengek atau asma, tiba-tiba saja kambuh. Nafasnya sesak dan dia pun harus segera mengulum inhalernya. Tapi sayangnya, inhaler yang biasanya ada di tasnya itu tiba-tiba menghilang. Alhasil, susah payah mencari kemanapun tidak ada juga. Ujung dari penderitaan serangan pernafasan ini adalah kematian untuk Megan. Artinya, kita tidak akan melihat adegan striptease lainnya dari Megan. Karena petualangannya di film ini sampai di sini saja. Kematian Megan membuat semua orang panik. Beruntung, Max memiliki ponsel cadangan. Dia pun menggunakannya untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya, HP tahu-tahu nol sinyal, alias tidak ada sinyal sama sekali. Mereka seperti ada di gunung. Entah ini pengaruh cuaca di luar yang sedang hujan, atau memang pengaruh makhluk-makhluk gaib yang datang karena ritual pemanggilan arwah tadi. Max mencari cara untuk keluar dari ventilasi kaca yang ada di atas ruangan. Dia mengambil kampak pemadam kebakaran dan naik ke atas untuk memecahkan kaca. Sayangnya, jendela di bagian ini dilapisi jeruji besi yang membuat harapan untuk bisa keluar dari tempat ini melalui jalur ini pun kandas. Mereka pun bersepakat untuk memikirkan jalan keluar lainnya. Maka mereka mencoba memeriksa isi tas masing-masing. Sekiranya apa yang bisa dijadikan alat bantu untuk keluar dari tempat ini. Dan saat sedang memeriksa ini, secara mengejutkan, tas si rambut keriting Tarek ditemukan alat bantu pernapasan milik Megan. Dan semua orang tahu siapa Tarek, seorang cowok yang paling jahil di sekolahan, yang selalu menjahili semua teman-teman sekelasnya dan lainnya. Otomatis hal ini memicu perdebatan keras, karena kejahilan Tarek ini telah membuat Megan tewas. Saat sedang ribut-ribut begitu, Veronica menemukan sesuatu hal di komputernya, bahwa tanah tempat perpustakaan terkenal ini berada sekarang dulunya adalah milik kepala suku Apache yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Kepala suku itu bernama Jacob dan tewas karena bunuh diri terjun bebas dari lantai apartemennya. Dan dengan begini, Veronica yakin kalau perpustakaan ini memang berhantu. Sedangkan arwah yang tadi datang saat mereka melakukan ritual adalah arwah si kepala suku. Setelah Veronica mengungkapkan isi otakan tentang sejarah tanah ini, tiba-tiba saja lampu-lampu berkedip dan suasana kembali horor. Seakan-akan arwah di ruangan ini mengiyakan atau membenarkan apa yang Veronica katakan. Angin berhembus selayaknya suasana horor mencekam. Dan Max cerdas, dia mencari arah datangnya angin ini dari mana. Max menemukan lubang angin ini. Max memberitahu teman-teman sekelasnya kalau dia akan masuk ke sana dan mencari jalan keluar. Tentu saja ide ini disetujui oleh teman-temannya karena memang tidak ada ide lain yang bisa mengeluarkan mereka dari sini. Dari lubang angin itu, Max bisa melewati banyak ruangan. Bahkan dia melihat ruangan guru yang menghukum mereka, yaitu Mr. Day yang sedang muntah-muntah karena minumannya dikasih obat pencuci perut oleh Veronica. Tiba-tiba saja, entah dari mana datangnya, di lubang angin yang bersih itu bermunculan ribuan kecoa yang langsung menyerang Max. Tentu saja, Max jadi kalang kabut dan akhirnya ventilasi udara itu pun roboh. Max terjatuh di sebuah ruangan arsip para siswa dan siswi. Arsip rahasia tentang semua pelajar di sekolahan ini. Ibaratnya, ini adalah ruangan catatan kepribadian BP, tingkah pelajar, kelainan, serta kelebihan si pelajar. Max memeriksa beberapa nama teman-temannya dan kaget setelah tahu rahasia mereka masing-masing. Saat sedang memeriksa itu, ada akun lain dan memeriksa catatan kepribadiannya. Kagetlah Max, dia buru-buru kembali ke perpustakaan.
Terlambat. Semua kelakuan Max ternyata sudah diprint oleh Veronica. Kagetlah semua orang kalau ternyata Max memiliki banyak kasus di kepolisian dan termasuk golongan kriminal tingkat 2. Dengan statusnya itu, bisa jadi semua kekacauan di ruangan ini adalah ulah dia. Veronica memanasi situasi bahwa ini rahasia terbesar di sekolah mereka. Bagaimana bisa ada seorang kriminal tingkat 2 dan masih bersekolah satu kelas dengan mereka semua? Terdesak dengan situasi yang ada, Max pun terpaksa membeberkan rahasia daftar hitam yang baru saja dia baca tentang teman-temannya ini. Dimulai dari Tricia, di mana Max mengetahui rencana jahat dari Craig yang mau mencelakakan Tricia saat pertunjukan. Max mencoba menyelamatkan Tricia waktu itu, hingga akhirnya menabrak Craig dan membuat kakinya cacat hingga saat ini. Padahal Craig adalah atlet balap lari tercepat, tapi karena kejadian itu, Craig berubah menjadi orang cacat. Tricia marah sekali mengetahui hal ini. Ternyata Craig yang selama ini diakrabinya sejahat itu kepada dirinya. Dan secara mengejutkan, saat situasi terjepit seperti itu, Craig membocorkan sebuah rahasia bahwa orang tua Tricia, Megan, Tarek, dan orang tuanya sendiri adalah pendiri perpustakaan ini yang merampas tanah ini dari ketua suku Apache. Hal ini kemungkinan dilakukan demi mencari nama besar karena saat ini mereka semua adalah orang-orang ternama di kota ini. Jadi sekarang kita tahu nih, 4 dari 6 orang yang dihukum ini, orang tua mereka adalah pendiri dari perpustakaan horor ini. Saat perdebatan berlangsung sengit, tiba-tiba saja Veronica tersadar bahwa si keriting Tarek menghilang dari tempat ini. Cari punya cari, Max menebak kalau Tarek lari keluar dari tempat ini lewat cerobong angin yang tadi dilewatinya. Situasi makin horor karena di luar sana badai mencekam, melanda kota dengan cuaca yang ekstrim buruk. Secara mengejutkan, Craig yang dulu gagal membunuh Tricia di atas panggung tiba-tiba menodongkan senjata ke arah Tricia. Craig juga ngomong alasan dia ingin mencelakakan Tricia selama ini karena benci dengan ibu Tricia yang mengalahkan ayahnya di pemilihan gubernur. Gara-gara kalah di pilgub itu, ayah Craig sekarang jadi stres dan sering mabuk-mabukan sambil godain janda-janda muda di pinggiran kota setiap sore. Dalam situasi tegang seperti itu, secara mengejutkan terjadi kebocoran yang entah disebabkan karena apa. Dan lebih mengagetkan lagi, lampu-lampu horor hologram bermunculan, entah karena apa dan siapa pemicunya. Hal itu dimanfaatkan oleh Tricia untuk menyerang Craig yang akhirnya kabur entah kemana, sambil mengurung mereka di ruangan itu. Aneh juga, rupanya ada jalan lain di ruangan ini yang memungkinkan orang untuk kabur ya. Padahal sedari awal film tadi, semua orang terlihat terkurung di dalam ruangan tertutup. Intinya, sekarang Craig kabur dan si keriting Tarek menghilang. Jadilah, di ruangan itu tinggal mereka bertiga, Max, Veronica, dan Tricia. Di luar sana, ternyata Craig dikejar arwah atau hantu si kepala suku Jacob yang tanahnya dirampas dan dia bunuh beberapa waktu yang lalu. Arwah itu ada di mana-mana dan menimbulkan suara-suara aneh. Hingga Craig pun panik dan menembak-nembakan tembakannya kemana-mana. Hingga akhirnya ada yang menyengkat kaki Craig hingga pemuda mantan atlet lari cepat ini terjatuh menggelinding di tangga. Max berhasil menjebol pintu yang dikunci Craig. Lalu dia pun keluar dan mencari-cari keberadaan dari Craig yang tadi terdengar dar-der-dor macam koboi. Mengerikan, Craig ditemukan tewas dengan jantung menyembul keluar, tertusuk tongkat alat bantu jalannya. Dan Tricia tiba-tiba muncul sambil menangis kalau dia tadi panik melihat Craig menembak-nembak. Sehingga dia menjegal kaki Craig. Tapi dia tidak menyangka kalau Craig akan terjatuh dan tewas seperti itu. Aneh juga film ini ya, bukan tadi mereka bertiga dikunciin sama Craig di dalam ruangan, kok bisa tiba-tiba Tricia sekarang sudah di luar ruangan dan menyengkat kaki Craig. Ini rada aneh nih, tapi ya udah kita lanjut aja ceritanya. Max dan Veronica tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tricia karena setahu mereka tadi itu mereka bertiga terjebak di dalam ruangan yang dikunci oleh Craig. Lalu bagaimana mungkin Tricia bisa tiba-tiba keluar lalu menyerang Craig? Atau jangan-jangan ada pintu rahasia lain di perpustakaan ini yang Tricia tahu dan mereka berdua tidak tahu. Lumayan seru juga teka-teki film ini. Menarik.
Tricia kembali ke perpustakaan di mana mereka sebelumnya dikunciin, dan Max, Veronica yang kelihatannya punya nasib sama saat ini dengan ketidaktahuan apa yang sebenarnya terjadi malah memutuskan berkembang biak di gudang buku. Di luar cuaca dan badai terus menghebat. Apa salahnya mereka berkembang biak? Apalagi hal begini sudah umum dilakukan antar siswa-siswi di sekolah ini. Ketika sedang asik berkembang biak, di mana Max menikmati kue cucur Veronica anget-anget di tengah hujan begini, Tricia menjerit. Terpaksa, Max pun menyudahi santapan kuenya. Dia berlari mendatangi dan melihat Tricia tengah meneriaki tukang kebun di luar sana. Sebenarnya, tukang kebun ini mendengar teriakan Tricia, tapi entah kenapa dia menghindari tatap muka dan segera berlalu dari tempat itu. Hal ini tentu saja memicu tanda tanya besar. Kenapa si tukang kebun yang biasanya akrab dengan siswa-siswi sekarang seperti ketakutan begitu? Nambah lagi misteri aneh di film ini. Petir menyambar ganas dan memecahkan atap kaca. Alhasil, kebocoran besar pun tercipta di perpustakaan ini. Merasa ini peluang, Max menggunakan segala cara untuk naik ke atap untuk keluar dari tempat ini. Aduh, bener-bener dari film. Kalau tujuannya keluar, kenapa harus repot begini? Kenapa tidak melalui ventilasi udara saja ya? Seperti Tarek yang sudah melarikan diri lebih dulu. Kisah berlanjut. Max kecelakaan yang akhirnya membuatnya terjatuh, dan entah bagaimana ceritanya, ternyata penembak paku yang kabelnya melilit kakinya menembak ke sana sini membabi buta. Max pun pingsan dalam keadaan tergantung. Beberapa saat kemudian, ketika dia tersadar dan turun, dia menemukan sebuah video yang sangat mengejutkannya, yaitu video kematian Jacob, si kepala suku Apache. Sebuah kenyataan pahit terungkap. Ternyata kematian Jacob, si kepala suku yang selama ini dipublish media bahwa dia mati bunuh diri, ternyata tidak. Begitu melihat video ini, barulah terungkap bahwa si kepala suku itu dijebak oleh 4 orang muda-mudi. Mereka adalah Tarek, Craig, Megan, dan Tricia. Tentu saja Max luar biasa terkejutnya dengan bukti video ini. Jadi selama ini dia dikurung dalam ruangan ini bersama para pembunuh. Veronica marah dan menodongkan penembak paku ke arah Tricia. Veronica merasa hukuman yang diberikan guru mereka, Mr. Day, adalah sebuah jebakan karena telah mengurung mereka bersama para pembunuh ini. Max tidak setuju Veronica membunuh Tricia. Dia mencabut kabel listrik penembak paku itu. Lalu Tricia pun jujur. Dari tadi dia pun merasakan hal yang aneh. Dia merasa kalau arwah Jacob sedang berada di sekitaran mereka saat ini. Sementara tugas pembunuhan itu adalah settingan dari para orang tua mereka yang menginginkan si kepala suku Apache itu tutup mulut soal pembangunan perpustakaan ini. Veronica pun mengajak Tricia dan Max untuk melakukan ritual kembali demi memulangkan arwah si kepala suku. Dan saat ritual itu dilakukan, secara mengejutkan, lampu mati. Sebagian berkedip aneh dan badai seolah masuk dari mana-mana hingga membuat Veronica terpental. Wush! Max segera membantu Veronica. Naas, gadis itu dalam keadaan sobek di bagian lehernya. Dan kalau sudah begini, nasibnya akan sama seperti ayam potong. Perlahan tetapi pasti, Veronica pun akan merenggang nyawa alias tewas. Max marah dengan situasi ini, apalagi dia belum puas memakan kue cucur Veronica tadi. Kini kue cucurnya itu udah pasti basi karena orangnya sudah mati. Dia mengambil kapak pemadam kebakaran dan hendak mendobrak semua pintu untuk keluar dari tempat ini. Tapi tiba-tiba saja sesosok makhluk muncul sambil memanggil nama Tricia. Tentu saja gadis yang sedang dihantui rasa takut karena balas dendam yang dilakukan oleh Jacob, si kepala suku Apache itu, menjadi panik. Dia mengambil penembak paku dan tanpa pikir panjang langsung bunuh diri. Loh, kok bisa ya? Bukannya tadi kabelnya udah dicabut sama si Max? Aduh, film ini missing lagi nih.
Max mengambil pistol paku dari tangan Tricia dan menembak ke arah makhluk itu. Tapi secara mengejutkan, Veronica bangkit dari kematiannya dan mengambil pistol paku Max. Veronica membuka akting bahwa darah yang meleleh di lehernya itu adalah trik tipuan yang biasa dipakai di film-film. Dan dari pintu masuk, Dr. Day muncul sambil memegang remote. Dialah yang menggerakkan makhluk yang dianggapnya sebagai arwah dari Jacob, si kepala suku Apache. Max bingung dengan keadaan saat ini dan Dr. Day pun membuka sosok yang dianggap arwah hantu itu. Ternyata itu adalah sekeriting Tarek yang sudah dalam keadaan tewas. Wow, luar biasa film ini. Kita dibuat terkaget-kaget sekali dengan alur ceritanya. Disinilah Dr. Day mengungkapkan kalau dia dan Veronica bekerja sama menjebak anak-anak orang kaya yang telah merampas tanah dari suku Apache ini dengan paksa. Max kaget dengan semua situasi yang terjadi saat ini. Namun, tidak mau kebingungan seperti apa, Veronica yang tadinya rela kue cucurnya dinikmati oleh Max, kini malah menembakkan pistol paku ke jidat Max. Tapi, sebelum hal itu terjadi, guru mereka, Dr. Day, malah lebih dulu membunuh Veronica dengan kampak. Alasannya adalah dia sakit hati karena cewek itu telah meracuni perutnya dengan obat pencuci perut hingga seharian tadi dia keluar masuk WC sekolah. Kampak dilemparkan ke Max. Dr. Day juga berkata kalau dia telah menelepon polisi. Dengan status kriminal tingkat 2, pasti semua orang akan percaya kalau Max adalah pelaku dari semua pembunuhan di tempat ini. Dan entah bagaimana ceritanya, arwah mana yang punya perbuatan. Secara mengejutkan, lemari rak buku berjatuhan hingga menarik kabel dan menggerakkan patung di belakang Dr. Day. Lihat apa yang terjadi. Kepala Dr. Day langsung putus. Bersamaan dengan itu, polisi berdatangan dan langsung menangkap Max yang sedang terbengong-bengong dengan kampak di tangannya. Apa yang terjadi di tempat ini hanya dia dan arwah kepala suku Apache saja yang tahu sepertinya. Nggak juga. Ama kita-kita ini, kita juga tahu keseluruhan ceritanya. Dan si tukang kebun yang tadinya dipanggil-panggil dan pura-pura tidak dengar, dengan secara mengejutkan, plot twist film ini menempatkan dia sebagai anak dari kepala suku Apache yang sudah meninggal, Jacob. Wow. Jadi anaknya yang punya tanah ini ternyata bekerja sebagai tukang kebun di perpustakaan ini. Baiklah pemirsa, itulah akhir dari film yang ceritanya banyak plot twist ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan film seru lainnya dari Detektif Film. Sampai jumpa di film seru lainnya. See you!